Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku dan bunda-bundaku dimanapun berada. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat adonan basah atau adonan pencelupan untuk semua jenis gorengan. Adonan ini cukup ekonomis tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya tetap renyah, garing, dan kriuknya bisa tahan hingga seharian. Resep ini cocok banget untuk para pedagang angkringan atau di pinggir jalan. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu resep dan cara buatnya, mari simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, kita siapkan wadah ukuran sedang, lalu masukkan tepung terigu protein rendah sebanyak 250 gram, lalu tambahkan tepung beras sebanyak 125 gram, lalu tambahkan tepung tapioka sebanyak 125 gram juga. Lalu kita tambahkan bumbu-bumbunya. Di sini saya menggunakan bumbu-bumbu yang praktis saja ya. Di sini saya menggunakan kunyit bubuk, tumbar bubuk, bawang putih bubuk, dan lada bubuk. Kalau teman-teman ingin menguleknya juga boleh ya. Dan untuk ukuran atau takarannya si bumbunya disesuaikan saja dengan selera atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu masukkan semua bumbu-bumbunya. Kalau sudah semua, kita campurkan sambil diaduk-aduk seperti ini hingga semua bahan tercampur merata. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya, disesuaikan dengan kelembaban terigunya masing-masing. Tuang air secara bertahap sambil diaduk-aduk terus hingga menghasilkan tekstur adonan yang sedikit mengental. Aduk-aduk terus hingga menghasilkan adonan yang benar-benar halus ya. Bila teman-teman membuat dalam jumlah yang cukup banyak, itu wajib banget menggunakan dengan mixer. Lalu tambahkan dengan margarin sebanyak 50 gram. Di sini margarinnya tidak dicairkan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk video yang sebelumnya, saya membuat adonan gorengan menggunakan margarin yang dicairkan terlebih dahulu. Tapi untuk resep kali ini saya menggunakan margarin padat atau margarin yang tanpa dicairkan terlebih dahulu. Untuk hasilnya sama-sama gurih dan renyah, hanya saja yang membedakan untuk penggunaan margarin yang padat seperti ini, rasa gurih, renyah, dan keres-keresnya itu lebih kuat dibandingkan dengan margarin yang dicairkan terlebih dahulu. Di samping itu pula, hasil gorengan dengan penggunaan margarin padat ini juga bisa kerenyahannya tahan lebih lama lagi. Jangan lupa kita tambahkan secukupnya garam, tambahkan penyedap rasa, kaldu bubuk atau micin, lalu diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, untuk penggunaan tepung berasnya di video sebelumnya lebih sedikit dibandingkan dengan resep kali ini. Ini bertujuan agar kegaringannya bisa tahan lebih lama lagi atau bisa sampai malam. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa resep setiap orang itu berbeda-beda dan teman-teman pun bisa mengikuti resep yang mana yang teman-teman pilih. Kalau resep yang ku share ini juga termasuk salah satu resep yang ku gunakan di ide jualanku setiap hari. Untuk tekstur adonannya jangan terlalu kental, jangan terlalu encer ya. Jadi ukurannya sedang-sedang saja. Nah, berhubung di sini masih terlalu kental, jadi wajib ditambahkan air, dan untuk penggunaan airnya ini menghabiskan kurang lebih 700 ml. Nah, untuk resep lengkapnya nanti akan dicantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, untuk mempermudah dalam pencelupannya, wajib kita siapkan gelas takar seperti ini atau wadah yang lain. Yang penting bentuknya memanjang ya. Kalau sudah semua siap kita gunakan. Nah, ini adonannya sudah ready, ini siap untuk kita gunakan ya teman-teman. Nah, di sini ada stok sedikit dari hasil jualan saya masih ada, jadi ini saya akan coba untuk mempraktekkan hasil adonan gorengan saat ini kira-kira renyah apa tidak. Nah, untuk sate usus atau telur puyuh ini salah satunya hanya untuk contoh saja ya teman-teman. Kalau sudah lanjut kita akan goreng. Nyalakan kompor dan siapkan wajan atau teflon seperti ini, lalu tuang minyak secukupnya. Kalau sudah benar-benar panas, langsung saja kita goreng.
Goreng dengan menggunakan minyak yang benar-benar panas ya. Nah, tujuannya agar tidak menyerap minyak. Kalau sudah benar-benar panas, api agak dikecilkan sedikit. Gunakan api sedang cenderung ke kecil, jangan menggunakan api yang besar. Goreng semua hingga selesai. Kalau dirasa sudah agak mengering dan warnanya sudah sedikit berubah ke kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang, dan kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Lanjutkan semua penggorengannya hingga selesai. Nah, perhatian ya teman-teman, untuk adonan ini bisa digunakan untuk semua jenis gorengan. Nah, ini khususnya untuk pedagang kaki lima atau angkringan atau di pinggir jalan, ini cocok banget. Nah, ini hasil penampakan gorengan yang sudah selesai. Ini kelihatan benar-benar renyah banget ya teman-teman, dan ini kriuknya bisa tahan seharian. Dan untuk resep adonan ini juga bisa digunakan untuk yang lainnya seperti sate ati ampela, ceker, sayap ayam, dan yang lainnya masih banyak lagi. Nah, ini untuk adonannya masih sisa ya teman-teman. Ini akan saya masukkan ke dalam kulkas. Nah, untuk teman-teman perlu diperhatikan ya, untuk pembuatan adonan gorengan, kalau bisa jangan sampai sisa adonannya, jadi harus langsung habis dan diukur disesuaikan dengan banyak sedikitnya pembeli masing-masing. Karena kalau adonan sudah menggunakan baking powder atau baking soda, itu tidak bertahan lama, itu paling tidak cukup 1 hari di dalam kulkas ya. Kalau sudah lewat dari 1 hari, itu rasa dan warnanya sudah berubah. Nah, jadi itu alasannya ya teman-teman, kenapa harus langsung habis adonannya. Alasannya karena saya sudah sering membuktikannya. Nah, ini ada kremesan yang saya buat tadi ya dari hasil adonan ini. Saya ingin mencoba kalau membuat kremesan dengan adonan ini benar-benar renyah apa enggak. Nah, ternyata hasilnya benar-benar renyah banget. Nah, jadi resep adonan ini juga bisa dibuat untuk kremesan. Jadi walaupun adonan tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya benar-benar super renyah. Nah, kira-kira videonya sampai di sini dulu. Kita akan sambung di video berikutnya. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, kita sambung di next video.